Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wa qala aidan illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 89. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbi. Rawahu Imam Muslim. Shadaqa Rasulul Karim. Yang saya hormati, kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak RT, bapak RW, orang-orang tua saya, bapak ibu yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika ada orang yang menghitung nikmat-nikmat Allah, tak satu pun yang mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah. Maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Laksanakan perintah Allah, taat beribadah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu, bukan tanda kita soleh, bukan tanda kita orang yang hebat, tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan kemarin kita sudah sampai kepada arba'atum minas sa'adah,
tanda-tanda orang yang bahagia. Sudah Bapak Ibu? Sudah kan? Gimana kira-kira? Sudah bahagia belum? Wah, sudah, alhamdulillah. Wah, sudah bahagia, alhamdulillah. Berarti masuk kajian tu. Hari ini kita akan membahas dalam kitab Arba'in karangan Imam An-Nawawi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang 3 macam hati manusia. 3 macam hati manusia. Nanti selesai pengajian ini, buat Bapak Ibu kesimpulan, hati saya bagian yang mana. Kita ambil satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Yang paling populer kitab beliau adalah Ihya Ulumuddin. Ada 3 pembagian hati manusia. Yang pertama adalah qalbun mayyit. Yang kedua adalah qalbun marid. Yang ketiga adalah qalbun salim. Sebelum kita jelaskan pembagian-pembagian hati ini, kita mesti pahami dulu hati itu apa. Apa yang disebut dengan hati, dan yang mana hati itu sebenarnya. Di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, hati itu disebut oleh Allah qalbun. Qalbun, jangan salah baca menjadi kalbun. Itu bahaya itu. Kalau qalbun, hati. Kalau kalbun, anjing. Jauh bedanya kan? Jadi jangan asal baca Al-Quran, bahaya. Qalbun itu qaf. Kalau kalbun itu kaf. Q dengan K. Kalau dibawa ke bahasa Latinnya, Q dengan K, itu maknanya jauh. Qalbun. Qalbun itu yang mana kalau dilihat daripada anatomi tubuh kita. Kalau kita buka nih Bapak Ibu, perut kita ini atau dada kita ini, atau umpamanya ayam lah, biar gampang. Pernah melihat isi perut ayam? Nah, yang mana yang disebut dengan hati itu? Hati ayam. Kata orang kan, ini hati ayam. Jeroannya kalau kita buka kan ada hati ayam, ada ususnya dan sebagainya. Hati ayam yang kita pahami selama ini itu bentuknya lempeng, ya kan? Terbagi 2, itu hati. Jadi kalau kita masak jelas itu ada 2. Itu anatomi tubuh yang selama ini kita pahami, itu hati. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang disebut dengan hati qalbun itu adalah jantung. Jadi Bapak Ibu, jantung itu yang hati. Itulah hati yang sebenarnya. Jantung itulah yang bisa merespon apa yang terjadi di luar. Di jantung itulah tersimpan keyakinan, kepercayaan, ketaatan, ketundukan, dan pembangkangan. Maka bentuk hati itu yang disebut dengan jantung, itu sering digambarkan seperti, kalau bahasa Inggrisnya love, ya kan? Kan seperti itu kan? Seperti love, lope. Kalau bahasa kami lope itu lepas. Bahasa ibunya cinta, enggak?
Itu kan gambar jantung. Tengok jantung pisang, bentuknya kan seperti ini. Cuma sudah dibentuk-bentuk jadi seperti daun. Itu gambar jantung itu. Kalau gambar hati, melempeng dia. Jadi yang kita pahami selama ini, jantung itulah yang hakikat daripada hati. Qalbun itu jantung. Contoh, kalau kita terkejut, apa yang berdebar? Nah, jantung. Ya kan? Jantung yang berdebar. Saking terkejutnya kita, sering disebut dengan hampir copot jantungku. Jadi jantung itu yang merespon kejadian. Dalam ayat Al-Quran, idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah jantung mereka. Hati. Itu yang hati itu. Yang bergetar itu, yang merespon itu ya jantung. Ada lagi yang kedua, nurani. Ada hati nurani. Itu beda. Yang mana nurani itu? Apa yang disebut dengan nurani? Kalau hati atau jantung itu fisiknya, bentuknya. Kalau nurani isinya. Disebut dalam bahasa Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Fu'ad. Fu'ad itulah yang disebut dengan nurani. Jadi dalam jantung itu, dalam hati itu Bapak Ibu ada namanya fu'ad. Fu'ad itulah yang terdapat di dalam hati setiap manusia. Dan fu'ad itulah yang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sering kita bertanya, hati nuraniku berkata tidak. Betul tidak? Bapak kenapa berhenti kerja? Kan besar gajinya di situ. Bertentangan dengan hati nurani. Jadi hati nurani itu sudah bisa menilai. Seandainya Bapak Ibu, Al-Quran ini tidak diturunkan Allah, Injil tak diturunkan, kitab-kitab tidak diturunkan, suhuf pun tak diturunkan, manusia itu sebenarnya sudah diberi oleh Allah fitrah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itulah kerja nurani. Cuman kita saja yang suka melawan hati nurani kita. Udah tahu sebenarnya. Hati nurani itu mencari kebenaran tanpa diberitahu tentang kebenaran. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika hidup di zaman yang hampir sama di zaman Fir'aun. Sama-sama punya raja yang kejam, yaitu Namrus. Di zaman Fir'aun, anak laki-laki dibunuh. Maka Nabi Musa dihanyutkan oleh orang tuanya dari wahyu dari Allah. Kalau Nabi Ibrahim, anak laki-laki yang lahir juga dibunuh. Maka Nabi Ibrahim diasingkan oleh orang tuanya di hutan. Tak tega melihat anaknya dibunuh, dicincang-cincang, bawa ke hutan. Ada dalam hutan tu gua, dimasukkanlah ke dalam gua. Bahasa kitanya, tinggal di sini nak ya. Kalau kau hidup syukur, kalau kau mati terserahlah. Begitu. Tinggal.
Karena Nabi Ibrahim itu adalah cikal bakal menjadi pemimpin, jadi rasul, maka Allah pelihara. Hiduplah Nabi Ibrahim sendiri dengan bantuan Allah. Makan minumnya dengan apa? Dengan jempol. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam sejarah hidupnya hidup dengan jempolnya. Disitulah keluar minum dan makannya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai tumbuh berkembang menjadi balik berakal. Datang naluri Ibrahim mencari Tuhan. Itu asal muasalnya. Mencari Tuhan, petunjuk belum ada, wahyu belum turun, beliau belum jadi rasul. Tapi hatinya secara fitrah mencari Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim menyembah matahari. Disembahnya matahari. Oh, ini Tuhan nih. Ini Tuhanku ini. Sembahnya matahari. Maka Nabi Ibrahim itu pernah menyembah matahari. Karena tidak ada wahyu. Datang malam, matahari hilang. Oh, enggak Tuhan ini. Kok Tuhan meninggalkan aku? Nampak bulan. Ini Tuhan. Disembah Tuhan. Pagi hilang lagi bulan. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Begitu pencarian sampai bintang-bintang pun disembah oleh Nabi Ibrahim. Berdosakah Nabi Ibrahim? Tidak. Wahyu belum ada. Wahyu belum sampai. Ajaran-ajaran Nabi sebelumnya belum sampai. Maka orang yang tinggal di hutan belantara, yang primitif kata bahasa kita, yang mereka tak sampai ajaran Rasulullah, tak sampai dakwah ke sana, memang hidupnya di hutan, keterbelakangan. Kalau mereka menyembah pohon, menyembah sungai, menyembah batu-batu besar, mereka tak berdosa. Karena tidak sampai risalah Rasulullah. Yang disebut dengan kafir itu, risalah sudah sampai, dakwah sudah masuk, tapi ditolak. Itulah kekafiran. Menolak itulah kafir. Menolak syahadat, menolak pengakuan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu kerja fuad, itu kerja hati. Tidak hanya manusia, hewan pun secara fitrah itu diberi oleh Allah naluri yang sering disebut dengan insting. Binatang Bapak Ibu sebenarnya walaupun tak punya akal fikiran, binatang itu tahu benar salah, tahu dia untuk ukuran binatang. Ya, bukan, jangan dibandingkan dengan manusia. Untuk ukuran binatang, binatang itu sendiri tahu dia bahwa ini salah, ini benar, tahu. Contoh, kucing. Kucing Bapak Ibu kalau dikasih ikan atau lauk lah, baik-baik, cing, sih, makan tenang dia. Tidak akan rusuh dia. Makan dia tenang. Kenapa? Dia tahu itu halal. Kucing tahu itu ikan halal. Tapi kalau kucing ngendap-ngendap, tercium bau ikan, ada makanan, perut lapar, di dapur, kita tidak di situ, itu dicongkel-congkelnya tuh. Apa itu? Bahasa kaminya sungkui. Apa namanya Pak? Sungkui juga katanya. Tudung saji. Tudung saji dicongkel oleh kucing. Dapatlah dia ikan. Kita masuk ke dapur, ketemu kucing. Oh, itu pontang-panting dia. Kenapa? Nah, kok kucing tahu? Itu naluri. Kucing
punya rasa malu, punya rasa takut. Dia tahu itu ikan haram, curian, maka dia lari. Kucing saja tahu malu. Ada manusia Bapak Ibu sudah mencuri, tidak malu. Berarti manusia itu bisa lebih, ya. Apa yang parah dari kucing? Nggak, apa yang lebih parah dari kucing? Baru sudah ketangkap, OTT lagi. Udah pakai baju oren, diwawancarai, ketawa dia. Memang baru. Nggak punya rasa malu. Kucing saja malu, dia mencuri ikan haram. Ada manusia tak malu. Maka benarlah kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Buka surat Al-A'raf. Manusia itu kata Allah sama, kal itu sama, an'am binatang. Manusia itu sama seperti binatang. Bal hum, bahkan mereka adol, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Melawan hati nuraninya. Nah, itu dia yang sebut dengan hati menurut Al-Quran. Bagaimana menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil utama kajian kita? Hati itu yang mana? Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia, di semua kita yang merasa jadi manusia punya jasad. Di dalam jasad ini kata Rasulullah, mudghah, ada mudghah. Mudghah itu sebagian ulama tafsir hadis mengatakan segumpal darah. Maka jantung itu Bapak Ibu warnanya seperti warna darah yang membeku. Jadi namanya mudghah. Sebagian lagi ulama mengatakan itu daging yang bergumpal. Tapi saya lebih cenderung kepada darah yang bergumpal. Kalau daging itu lahmun. Tapi tidak salah juga ada yang mengatakan itu daging yang membeku. Ada segumpal darah di setiap tubuh manusia, mudghah. Iza solahat, jika segumpal darah itu soleh, solahat itu baik, solahal jasadu kullu, maka baiklah seluruh jasadnya. Jasad itu Bapak Ibu yang mana? Tubuh itu yang mana? Apa ini? Dari kepala sampai ujung, sampai kaki, itu tubuh jasad. Bahasa Arabnya badaniyah atau jasadiyah. Jasadiyah, badannya itu bahasa Arab, badan itu bahasa Arab, bahasa kitanya tubuh. Ini akan jadi baik seluruhnya kalau segumpal darah itu baik. Jadi penentunya ya segumpal darah itu. Kenapa telinganya baik, jasad telinganya ini baik, suka mendengarkan kajian, suka mendengarkan taklim? Karena diperintah. Ada komando di dalam badannya. Tandanya komando itu baik, maka dia memerintahkan yang baik-baik.
suka mendengarkan ceramah, suka mendengarkan kajian-kajian Islam, ke sana kemari, ke sana kemari. Dia menuntut ilmu, hobi dia. Kalau ditanya kenapa suka Pak, ya suka aja. Saya suka kalau ada pengajian tuh. Kadang-kadang Ustaz saya ke sana tuh ngejar tuh. Kenapa? Ada kajian. Memang suka dia. Itu karena segumpal darah itu yang baik. Matanya memandang dengan baik. Tidak pandangan sinis, tak pandangan permusuhan. Pandangan dengan kasih sayang. Itu baik. Karena niat baik. Lisannya baik. Ucapannya baik. Karena itu baik. Tangannya takkan memegang mengambil sesuatu yang tak baik. Dia tak mau. Tak apa-apalah Pak sedikit Pak. Tidak bisa. Bertentangan dengan hatiku. Dengan hati nuraniku. Tidak bisa. Saya tak bisa terima. Allah sedikitnya Pak. Tidak bisa. Tak mau diambil. Apapun yang terjadi dia tak mau. Akan ada orang seperti itu Pak. Punya prinsip begitu. Tidak mau saya. Saya takkan mengambil ini. Tidakkan saya beri istri dan anak-anak saya sesuatu yang tak baik. Sedangkan diberi saja yang baik belum tentu baik. Kadang sudah dikasih istri rezeki yang halal, anak dikasih belanja yang halal, nakal juga. Apalagi tak baik. Tak mau dia. Dia menolak sekuat tenaga. Pertama nolak. Kenapa? 1 juta. Besok datang 50 juta. Ini Pak. Ntar lihat. Saya berpikir dulu. Berubah. Bisa berubah enggak? Itu namanya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Maka hati itu bolak-balik. Wajar. Hari ini tak mau, besok mau. Hari ini mau, besok tak mau. Biar itu kerja hati. Berubah. Kenapa dia berubah? Karena hatinya. Hati itu bolak-balik. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini kafir, besok beriman. Itu kerja hati. Maka minta kepada Allah, sabit qalbi. Istiqomahkan hatiku. Tetapkan. Jangan biarkan bolak-balik. Tetapkan dia dengan iman, dengan ketaatan. Itu yang kita baca. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Boleh tambah dengan wa ala ta'atik. Wa ala ta'atik itu sebenarnya tambahan. Yang asli teknya itu sampai wa ala dinik. Tetapkan hati kami di dalam agamamu. Itu kerja hati. Kakinya takkan melangkah ke tempat yang tidak baik. Dia suka melangkah ke tempat yang baik-baik. Ini yang nyuruh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika yang segumpal darah itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ada orang bilang, Bapak Ibu, Pak Ustaz, itu si Anu tuh Pak Ustaz, mulutnya aja kasar tuh Ustaz. Hatinya baik. Nggak nyambung. Bagaimana? Ucapannya jahat, ucapannya kotor, ucapannya tidak benar, tapi hatinya baik. Dari mana konsep seperti itu? Nggak benar itu. Yang benar itu, kenapa ucapannya kotor Ustaz? Karena hatinya kotor. Titik, selesai. Jangan tertipu pula. Memang mulut dia kasar Ustaz, suka bercarut, tapi hatinya baik. Hatinya baik dari mana? Orang suka bercarut kok hatinya baik. Atau tubuhnya tak mau beribadah. Ustaz, si Anu tuh Ustaz, memang dia tak solat Ustaz, tapi hatinya baik Ustaz. Dari mana hatinya baik? Dia nak solat. Itulah banyak ditipu kita oleh narasi-narasi, oleh doktrin-doktrin yang keliru. Bagaimana kita bisa mengatakan dia itu orang baik? Solat tak mau, ke masjid tak mau, hatinya baik. Hati yang baik seperti apa?
Hati yang baik itu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke masjid tak pernah, ini ibadah tak mau, lalu kita bilang hatinya baik. Hati yang baik itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu oleh sosial. Ada orang memang sosialnya baik, ibadah tak mau, tapi bukan hatinya yang baik. Sosialnya bagus Ustaz, dia suka nolong orang, tapi bukan hatinya baik. Sosial saja, dia tak mendapatkan apa-apa. Sebab yang dikatakan amal soleh itu kalau dia beriman pada Allah. Sebaik-baik sosial orang, kalau tidak ada iman, dia tak dapat pahala. Sebab amal baik itu baru mendapatkan pahala menjadi amal soleh ketika ada iman. Allazina amanu wa amilus solihat. Tidak bisa Bapak Ibu, sebaik apapun sosialnya, kalau tidak dasar iman, kebaikan itu sebatas baik untuk dunia saja, tapi tidak bisa dikatakan amal soleh. Sebab amal itu dikatakan soleh kalau dasarnya iman. Illallazina amanu wa amilus wa basyiril ladzina amanu wa amilus. Selalu iman sebagai dasarnya. Maka hati yang beriman, semua perbuatan baiknya menjadi amal soleh. Tapi kalau iman tidak ada, ketaatan tidak ada dalam hatinya, lalu kebaikan yang dilakukan bukan amal soleh, amal biasa, dan tidak mendapatkan pahala di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Iman tak ada. Maka iman itu ada dalam qalbun, dalam hati. Ala wahiyal qalbi, itulah dia hati, kata Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu, Al-Quran sudah mengatakan hati, hadis sudah mengatakan apa itu hati, yang jantung itu. Yang kedua adalah pembagian macam-macam hati. Nah, sebelum kita lanjutkan macam-macam hati, ada pertanyaan, dipersilakan. Pemahaman makna hati, ada yang mau dipersoalkan? Silakan. Silakan Pak Imam. Oh gitu. Ujung. Oh gitu. Diselesaikan dulu. Oh baik. Baik, diselesaikan dulu ya. Pertama, hati itu namanya qalbun mayyit. Mayit artinya apa? Mati, hati yang mati. Siapa yang bisa menghidupkan hati kalau sudah mati? Hanya Allah. Istri tak bisa, suami tak bisa, anak tak bisa, orang tua tak bisa, kawan tak bisa. Manusia tak mampu menghidupkan hati orang yang sudah mati. Tak bisa. Itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah. Itu pun kalau pemilik hati itu, manusia itu mau menghidupkan hatinya, maka datanglah hidayah, petunjuk. Tapi kalau manusia itu sendiri pemilik hati yang tak mau, Allah tak akan berikan sampai mati, tak Allah berikan. Bagaimana Nabi Muhammad capek membimbing pamannya, paman, tobatlah, kembalilah kepada Allah, ikutilah agama yang benar. Tak bisa. Tidak Muhammad, aku tidak akan meninggalkan agama nenek moyangku. Apa kata orang Muhammad kalau aku ikut agamamu? Nah, kata orang itulah nama. Kalau aku ikut agamamu Muhammad, apa kata orang-orang Quraisy? Tidak Muhammad, aku tidak bisa mengikuti agamamu. Tak mau, Allah tak beri. Sampai mati Abu Talib,
tidak beriman pada Allah. Hatinya sudah mati, mayit. Kalau sudah mati ya habislah. Maka turunlah firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Bahkan kepada paman kandungmu sendiri tidak bisa. Tugas Rasul itu menyampaikan risalah. Persoalan siapa yang menerima risalah itu, hati mana yang bisa terbuka, itu urusan pemilik hati dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah mati hatinya, tapi dia ingin merubah, dapat hidayah, tobat, menjadi orang mulia. Umar bin Khattab, penentang Islam, musuh Nabi, benci dengan ajaran Islam, dapat hidayah. Bukan jadi masuk Islam saja, bahkan menjadi sahabat Nabi. Khalid bin Walid, musuh Nabi, di perang Uhud beliau pemimpin di kalangan orang kafir, membunuh paman Nabi bernama Hamzah. Ketika dicincang-cincang oleh pisau, paman Nabi Hamzah itu datang Hindun yang merobek-robek perut Hamzah di depan Rasul dengan pisau, dapat jantung, di kulumnya jantung itu. Betapa bencinya beliau, betapa bencinya dengan Islam, dengan Rasulullah. Tapi apa endingnya? Khalid bin Walid masuk Islam, Hindun masuk Islam. Kalau Allah berkehendak dan dia mencari kebenaran, tidak ada yang bisa menolak. May yahdillahu fala mudhill lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nabi tak bisa. Kenapa bukan paman Nabi yang masuk Islam? Kenapa orang-orang seperti Khalid sekampung, bukan sanak famili, bukan? Kenapa Allah pilih dia? Kenapa bukan Abu Talib? Itu urusan Allah. Itu urusan hati. Siapa lagi contoh? Nabi Nuh alaihissalam tak bisa menghidupkan hati istrinya sendiri, anak kandungnya sendiri, tak bisa. Kalau bahasa kasarnya Bapak Ibu, Nabi Nuh itu kawan satu ranjangnya, tidak mau hidup hatinya. Oh, itu kasar-kasarnya kan? Kan istri kan? Istri kan satu kamar. Tak bisa. Berapa umur Nabi Nuh Bapak Ibu? Ada yang tahu? Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. 100 tahun Nabi Nuh berdakwah, anaknya sendiri. Apalagi kita. Ada pengurus masjid cerita sama saya, Ustadz, masjid sudah kita buat bagus-bagus Ustadz, kita kasih AC, subuh kita kasih makan Ustadz. Ya, inilah kondisi jamaah Ustadz. Saya tanya, Bapak ketua udah berapa lama jadi ketua masjid? Ya baru 3 tahun Ustadz. Nabi Nuh 100 tahun Pak dakwah, 10 ikut. ya, jangan kecil hati, berjuang. Tugas kita berjuang. Bukan urusan kita orang mau ke masjid atau tidak. Tidak urusan kita itu. Urusan kita datang waktu azan, azan. Siapa yang mau ke masjid? Tak boleh kita marah-marah, tak boleh kita sedih. Terserah orang. Kita sudah berikan fasilitas, diberikan akomodasi, bahkan dikasih dengan ini nih. Orang mau datang atau tidak, tak urusan kita. Ya, ada pula saya ketemu itu Pak di satu masjid, mengurus masjid ceramah pula banyak. Bapak Ibu, tolonglah isi masjid kita ini. Tak boleh gitu. Siapa lagi? Ini kadang dia undang pakai surat, tak datang juga. Tak boleh, nanti tersinggung masyarakat.
Tidak boleh. Bapak Ibu, mari kita ramaikan masjid sebagai bekal kita. Sudah selesai, ajak. Jangan kita menjustifikasi orang. Itu tidak urusan kita itu. Nabi saja tidak pernah seperti itu, menjustifikasi orang, tidak pernah. Istrinya saja tak mau ikut. apalagi orang lain. Jadi wajar. Dan itu semuanya bersumber dari hati, hidup atau mati. Nabi Nuh gitu juga, istrinya bukan lagi istrinya kafir, tapi Nabi Nuh lah yang istrinya perintis LGBT di dunia pertama sekali. Jadi LGBT itu Bapak Ibu sudah ada sejak zaman Nabi Lut, di sebuah negeri namanya Sodom. Sodom kemudian berubah menjadi Sodom. Sodom berubah menjadi Sodomi. Sudah dihancurkan oleh Allah. Negeri-negeri yang hidup LGBT, tunggulah Allah akan menghancurkannya. Nah, kabar-kabarnya Bapak Ibu di Riau sudah mulai berkembang. Hati-hati kita. Kalau Bapak Ibu tidak ketat mengurus anak-anak kita, hati-hati. Allah hancurkan negeri kita ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghaznahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau kampung itu, negeri itu tak mau juga beriman, hidup maksiat LGBT merajalela, aku hancurkan, kata Allah. Allah akan hancurkan. Maka kita harus peduli. Itu gunanya dakwah. Dakwah itu ngajak kepedulian. Yang kedua, namanya qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu artinya hati yang punya penyakit. Apa penyakit hati? Banyak. Apa sumber pertama cikal bakal hati itu jadi sakit? Asal muasal hati itu sakit karena ujub. Ujub. Pernah dengar ujub tak? Apa itu ujub? Hah? Pak? Berbangga, merasa kaya, merasa tinggi, merasa pintar, merasa soleh, merasa itu, lalu dia kagum dengan dirinya, dia merasa hebat, maka timbullah takabur, sombong. Di sombong itu anak dari ujub. Iblis itu kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Karena sikapnya ujub. Apa dalilnya? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khairam minhu. Itu dasar itu. Kau ciptakan aku, duhai Allah, dari api. Aku ini dari api loh. Akan merasa. Khalaqtahu min tin, sedangkan Adam itu kau ciptakan dari tanah. Aku kata iblis, khairam minhu, lebih baik daripada Adam. Disitulah mulai timbulnya sombong. Datang perintah Allah, ditolak sama iblis. Masa aku sujud sama Adam? Sorry lah ya. Adam tu siapa? Adam tu, kalau dibawa ke bahasa kita kan, Adam tu siapa? Orang baru. Ribuan tahun iblis hidup di surga, tinggal di surga, beribadah di surga. Datang Adam junior, anak kemarin sore. Aku pula nak tunduk sama dia. Sorry lah. Kan begitu. Datanglah penduduk baru di sini.
Kita pula disuruh menyapa dia. Emang dia siapa? Tidak tahu dia. Dulu kampung ni belum ada orang. Aku yang pertama sini. Aku. Belum ada nih dulu nih, masih hutan. Aku orang lama di sini. Minta dihormati, minta dimuliakan. Itu orang seperti itu Bapak Ibu. Kalau dites DNA-nya, tuh ketemu nasabnya dengan iblis tuh. Nasabnya ketemu dengan iblis. Merasa, lalu timbul kesombongan. Sombong itu apa artinya? Beda. Ujub merasa lebih, berbangga-bangga diri dengan kemampuan-kemampuan dan kelebihan. Kalau sombong apa artinya? Beda. Sombong itu al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Datang kebenaran dari Allah, al-haqqu min rabbik. Datang kebenaran, ditolaknya, tak mau dia ikut, sombong dia. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sebenarnya Bapak Ibu, iblis itu oleh Allah bukan disuruh sujud sama Adam, menyembah Adam, tidak. Allah ingin tahu sejauh mana dia taat pada Allah. Ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Cuman medianya Adam. Dia tolak. Dia tolak. Semua perintah Allah itu benar. Karena absolut kebenaran itu hanya dari Allah. Absolut harga mati. Dia tolak kebenaran itu. Perintah Allah itu dia tolak. Perintah kebenaran itu dia tolak. Disitulah kesombongannya. Aba wastakbar. Dia tolak dengan kesombongan. Itu yang sombong itu. Menolak kebenaran. Azan berkumandang. Selesai azan sampai habis waktu, dia nak solat, sombong. Takabur. Angkuh. Allah panggil untuk menyembah Allah. Sombong kalau dia tak mau sujud, sudah tidak mau sujud kepada Allah. Orang yang tak mau sujud kepada Allah sombong. Iblis masih mending Pak, Bu, tidak mau sujud sama Adam manusia. Ada manusia tak mau sujud kepada Allah, itu lebih sombong daripada iblis. Sombong itu menolak kebenaran. Azan itu kebenaran, solat itu kebenaran, tak mau dia. Itu manusia sombong. Maka banyak sekarang ini orang seperti malaikat tapi sebenarnya iblis. Kelihatannya baik tapi dengan Allah menentang. Itu dia iblis itu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Orang lain direndahkannya. Supaya dia dapat pujian dan sebagainya. Hati-hati dengan sombong, hati-hati dengan ujub ini. Biasanya orang yang ujub lahir kesombongan, dan biasanya orang sombong pasti pendendam. Fi qulubihim maradun fazada umullahu marada. Dalam hati manusia ada maradun, marid, penyakit. Kalau tidak diobati penyakit itu, fazada, maka ditambah oleh Allah penyakit-penyakit yang lain. Dan biasanya orang sombong itu pendendam. Dan biasanya orang pendendam itu hasad, dengki. Dan orang dengki itu suka pamer amal. Dan orang yang suka pamer amal biasanya sum'ah. Lahir penyakit sum'ah. Apa itu sum'ah? Beda. Sum'ah itu asal katanya sama'ah, mendengar. Di sum'ah itu sifat gila hormat, gila pujian. Dia akan berbuat sesuatu supaya dia dipuji. Ketika dia tak dipuji, dia tersinggung. Itu sum'ah. Biasanya
secara psikologi, orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang gila pujian, sum'ah, akan berteman akrab dengan penjilat. Oh, itu kawan tuh, itu koncuare itu. Selama yang punya, yang gila hormat ni punya jabatan, punya kekayaan, punya kelebihan. Tapi ketika sudah hancur jabatan, hancur kekuasaan, hilang penjilat-penjilat tadi. Betul tidak? Penjilat itu dia akan berkawan akrab itu, karena ada udang di balik. Itu sama-sama orang berpenyakit hati itu. Tukang jilat hatinya sakit, yang gila hormat hatinya juga sakit. Dan yang dijilat itu suka pula dia, Pak. Suka pula dipuji dia. Dia suka pula dipuji itu. Walaupun dia tahu uangnya akan habis, tapi dia suka. Mantap, Pak. Memang Pak, di kampung ni Pak, bapak ni mantap, Pak. Terus gimana? Itulah Pak, kami butuh dana nih Pak. Keluar bakso, keluar sate, keluar semuanya. Suka berteman dia. Bertamu ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu makin cantik aja, kok makin muda, muka kok glowing gitu Bu, pakai skincare apa? Padahal capuak mukanya. Tapi penjilat itu dia tahu ibu ni suka dipuji. Dah masuk ke rumah, kasih makan, dah kenyang pula perut. Datang satu lagi. Dan biasanya orang kaya yang gila hormat, pejabat yang gila hormat, itu banyak kawannya, banyak kawan-kawannya, banyak yang aku sanak, banyak yang aku family. Datang orang, bertamu lagi yang lain. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu makin langsing. Apa rahsianya Bu? Segapuak tu badannya, langsing kecilnya. Tapi yang punya badan tu senang pula dia. Masa iya Bu? Iya. Perasaan naik 10 kilo kemarin. Dasar penjilat, dia tahu itu. Dan orang yang gila hormat, dia senang itu. Nanti ketika sudah bangkrut, ketika sudah gagal, tak punya jabatan, mana penjilat-penjilat tu? Hilang. Kenapa? Tidak ada lagi bakwannya. Bakwan tak ada. Udang sudah hilang. Maka tak ada yang diharapkan lagi. Selisih pun di pasar tidak disapa lagi. Kenapa? Itulah hati yang berpenyakit. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau hati sudah berpenyakit, dia bisa disembuhkan, bisa. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama hati itu mati. Hati-hati dengan pujian Pak. Bapak kalau suka dipuji orang, ibu suka dipuji orang, senang melayang, jadi fly, terlena, bisa sombong. Sombong bisa mati. Akhirnya mati hati itu. Iblis karena sombong itulah hatinya jadi mati. Sampai kiamat dia mati hatinya. Padahal Bapak Ibu, iblis itu makhluk dulu taat kepada Allah. Tapi karena penyakit hatinya dibiarkan berkembang, maka matilah dia. Sama seperti badan kita Pak. Sakit tak diobat, lama-lama mati. Betul tidak? Sakit liver, sakit ginjal, sakit hati, sakit ini, sakit itu, belum diabetes lagi, dibiarkan mati itu. Walaupun ujungnya mati juga. Tapi kan matinya nggak enak, tersiksa, dibiarkan. Obat, usaha kita mengobatinya, maka obati hati itu. Banyak obatnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat, baik, selamat.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang baik, jiwa yang tenang, ujung-ujungnya ke surga. Maka yang masuk ke surga itu hanya hati yang salim, qalbun salim, dipanggil oleh Allah mutmainnah, tenang. Hati yang tenang itu hati yang benar, hati yang selamat. Ketika sampai ke surga diucapkan oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau kita baca Yasin biasanya tuh diulang-ulang tuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir. Sebenarnya itu kenapa diulang? Itu harapan doa kita. Besok kita diperlakukan seperti itu, masuk ke dalam surga dengan selamat. Begitu. Ada mustatirnya, ada yang tersembunyi, yaitu doa harapan kita sampai ke dalam surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disebabkan qalbin salim. Mudah-mudahan kita sampai ke puncak itu, qalbun salim. Nah, Bapak Ibu, dari 3 hati itu yang mana hati kita? Pede pula ibu tu. Insya. Ada pertanyaan? Hati yang busuk? Busuk sama penyakit, Pak. Biasanya sakit itu busuk, Pak. Coba tengok orang yang sakit itu busuk. Tubuh kalau sakit dibiarkan busuk dia. Yang orang diabetes, luka, busuk. Orang yang kena bisul, busuk. Ya kan? Kudis, busuk. Itu yang busuk tuh, Pak. Busuk tuh bahasa kitanya, Pak. Sebenarnya sakit. Hati yang sakit. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Ya. Orang gila banyak yang sehat-sehat. Itu apa sebabnya, Ustaz? Ke dokter tanya. Saya tidak tahu tuh, Pak. Kenapa orang gila itu banyak yang sehat? Tidak tahu saya. Itu urusannya medis itu. Karena sehat jasad yang Bapak tanya. Kajian kita sehat hati. Tapi kalau jasadnya sehat, ya mungkin yang lebih pantas menjawab itu adalah ahli medis. Kalau saya paling-paling nerka-nerka aja. Kira-kira, enggak? Ya kemungkinan ya tak ada pikirannya. Orang yang terlalu banyak pikiran ya sering sakit. Begitu enggak? Betul enggak, Pak ya? Pikir ini, pikir itu, semua mau dipikir. Ya, makanya ini satu. Orang tua kita sehat sudah 80 berapa tuh? 80 berapa tuh? 82 86. Kata istrinya ibunya. Oh, beda tuh. Kalau ibunya berarti emaknya tuh. Istrinya 86. Coba Bapak nanti tanya sama beliau. Jangan tanya sama orang gila. Kenapa fisik Bapak ini sehat? Ini yang nyata. Ini yang nyata. Kalau orang gila kita tanya nanti entah apa jawabannya. Wallahu alam. Ya Pak ya. Itu bidang kalau sehat jasad itu bidang medis. Wallahu alam. Ya,
Jangan Bapak jadi orang gila pula. Ada pertanyaan Bapak? Ibu? Paham? Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita sehat. Maka sering-sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah, kita kajian subuh pagi ini. Semoga kita ambil kesimpulan, kita simpulkan sendiri-sendiri. Masuk golongan dan kelompok mana hati kita ini. Mudah-mudahan semuanya hati ya salim. Jangan lupa ini doa di waktu sujud.